Halo Sobat Katolik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana asal-usul setan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan kembali ke masa penciptaan. Pada saat penciptaan, setan pada awalnya adalah malaikat itu sendiri. Hal ini didukung dalam dokumen KGK 391 yang berbunyi, "Di balik keputusan nenek moyang kita untuk membangkang, terdengar satu suara penggoda yang bertentangan dengan Allah, yang memasukkan mereka ke dalam maut karena iri hati." Kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh yang dinamakan setan atau iblis. Yang perlu ditekankan dalam dokumen ini adalah setan atau iblis hanyalah sebuah penamaan atau istilah untuk mengungkapkan kata malaikat yang jatuh. Seorang malaikat tetaplah malaikat, namun harus tetap ditekankan bahwa ada malaikat yang jatuh ke dalam dosa terhadap Allah yang dinamakan sebagai setan. Lalu, mengapa mereka dapat beralih dari yang baik menjadi yang jahat? Hal ini dijelaskan dalam KGK 391 yang mengatakan bahwa gereja mengajarkan bahwa ia pada mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan Allah. Setan dan roh jahat lainnya menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah, tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahannya sendiri. Contoh sederhananya adalah manusia. Pada awalnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik. Sejahat apapun manusia pada saat dewasa, tetaplah baik pada saat ia dilahirkan. Akan tetapi, saat proses pertumbuhannya seringkali membentuk manusia menjadi jahat. Jadi, menurut dokumen di atas, dapat semakin menguatkan bahwa setan juga merupakan malaikat, tetapi malaikat yang sudah jatuh. Maka saat itu, dunia roh terbagi menjadi dua, yaitu sepertiga malaikat yang melawan Allah, yaitu malaikat yang jatuh, atau disebut dengan istilah setan, dan 2/3 malaikat yang tetap setia kepada Allah dan tetap mengikuti Allah. Jumlah tersebut tidak akan bertambah banyak dan tidak akan berkurang, karena dosa yang dilakukan oleh malaikat jatuh kekal abadi. Jadi bila sekarang ia setan, tidak ada sebuah pertobatan baginya, ataupun jika sekarang ia adalah malaikat, tidak ada perjalanan untuk menjadi setan, karena malaikat yang jatuh melakukan dosa dalam kehidupan yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Mungkin kita sendiri juga kurang mengerti akan hal itu, karena hal itu adalah mengenai dunia yang kekal yang bukan alam kita sehari-hari. Akan tetapi intinya adalah jumlah setan dan malaikat sejak sebelum dunia diciptakan sudah tetap, yaitu setan tetaplah setan dan malaikat tetaplah malaikat, sekali untuk selama-lamanya.
Dan selanjutnya dapat lebih diperjelas lagi dalam KGK 392 yang mengatakan, kitab suci berbicara mengenai satu dosa para malaikat yang jatuh. Jatuhnya mereka dalam dosa merupakan keputusan bebas roh-roh yang tercipta ini, yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal dan tetap. Dalam dokumen ini, dosa yang dilakukan oleh para malaikat yang jatuh adalah menolak Allah dan kerajaan Allah secara radikal dan tetap. Bila kita bertanya-tanya bagaimanakah konkret dari dosa yang telah dilakukan oleh malaikat yang jatuh, tentu kita tidak dapat membayangkannya, karena mereka hidup di alam roh. Bila di alam kita, konkret yang kita bayangkan adalah seperti membunuh, mencuri, memaki, dan lain sebagainya. Itu merupakan konkret yang kita bayangkan, dan konkret itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang material dan bisa dilihat. Malaikat sendiri hidup di dunia roh, maka kita tidak dapat membayangkan bagaimana konkretnya. Intinya adalah mereka menolak Allah dan kerajaan Allah secara radikal dan tetap. Bagian ini tentu penting untuk kita bahas lebih lanjut, yaitu menolak Allah dan kerajaan Allah, tapi menolaknya secara radikal dan tetap. Apakah yang dimaksud dengan radikal? Radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radix, artinya akar. Berarti dosa malaikat jatuh itu telah sampai ke akar-akar yang terdalam, yang bermakna tidak lagi menyisakan ruang untuk Allah. Ini sangatlah berbeda dengan manusia. Manusia bila melakukan dosa, umumnya tidak 100% radikal. Manusia tentu akan tetap memiliki perasaan bersalah, meskipun dia sering melakukan dosa. Makna tetap berarti kekal, yaitu tidak dapat ditarik kembali karena bersifat mutlak, satu kali untuk selamanya. Hal itulah yang menyebabkan mengapa malaikat tidak bisa diampuni. Hal ini semakin dipertegas oleh dokumen KGK 393 yang berbunyi, karena sifat tetap keputusan mereka yang tidak ditarik kembali, dan bukan karena kekurangan belas kasihan yang tidak terbatas, maka dosa para malaikat itu tidak dapat diampuni. Keterangan berikutnya diberikan oleh Santo Yohanes dari Damaskus, yaitu bagi mereka tidak ada penyesalan sesudah jatuh, sama seperti bagi manusia sesudah kematian. Jadi, dokumen ini menyatakan bahwa malaikat berdosa secara kekal karena dalam waktu yang kekal tidak ada namanya nanti, sekarang, dan masa yang akan datang. Sama seperti manusia bila melakukan dosa dan mati dalam keadaan tidak bertobat, maka tidak ada penyesalan baginya, karena ia juga telah memasuki alam yang kekal, alam yang tidak dibatasi oleh waktu.
Karena definisi dari penyesalan adalah mengakui kesalahan di masa yang lampau. Dan bila manusia sudah mati, maka tidak ada lagi masa lampau, kini, dan yang akan datang. Ketika malaikat jatuh ke dalam dosa, kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada malaikat tetaplah berada dalam dirinya dan tidak akan hilang sama sekali meskipun ia telah melakukan dosa. Hanya saja berbeda dengan malaikat yang setia kepada Allah. Malaikat jatuh menggunakan kemampuannya itu untuk menolak Allah dan melawan Allah. Jadi tidak heran bila malaikat sebenarnya melebihi dari kemampuan manusia dalam berakal budi dan berkehendak. Maka jangan heran bila setan bisa memberikan kecantikan, ketenaran, kekayaan, dan sebagainya kepada manusia. Karena malaikat jatuh tetap memiliki kekuatan yang besar untuk diminta tolong apapun. Akan tetapi perlu diingat, bila kita melakukan itu, kita telah melanggar perintah Tuhan yang pertama, yaitu penyembahan berhala, yang berarti dosa immortal. Namun, meskipun kekuatan setan itu luar biasa, tetap ada sebuah batasan. Hal ini dapat kita lihat dalam dokumen KGK 395 yang berbunyi, "Tetapi kekuasaan setan bukan tanpa batas. Ia hanya ciptaan belaka, walaupun kuat karena ia adalah roh murni, namun ia tetap saja makhluk. Ia tidak dapat menghindarkan pembangunan kerajaan Allah." Jadi, sekuat apapun setan, tetap tidak dapat mengalahkan kuasa Allah. Dan yang paling penting untuk peneguhan kita sekalian, sekaligus untuk menutup pembahasan kita kali ini, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 4 yang mengatakan bahwa kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam dunia adalah roh malaikat yang jatuh atau setan. Dan roh yang ada di dalam diri kita adalah Roh Kudus sendiri. Karena kita adalah bait Roh Kudus, maka roh yang ada di dalam diri kita memiliki kuasa yang lebih besar daripada kuasa setan. Jadi sesungguhnya kalau kita setia kepada Allah, setan tidak sanggup mengalahkan kita. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Tahu Katolik, kini ku tahu imanku.